Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratayantu Watah. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat kan? Oke, semangat ya. Hari ini Pak Kirno akan menyampaikan materi agama Hindu, yaitu bab 1 tentang Tripararta. Nah, sebelum kita mengulas tentang Tripararta, anak, kita tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap tangan Anjali. Duduk atau posisi tenang, kita ucapkan doa. Mari kita ikuti. Om Purvejato Brahmano Brahmacari Dharmam Vasanas Tapasadastitatasma Jatam Brahmanam Brahmayistam Devasca Sarveyamartana Sakama. Selesai? Baiklah anak-anak, dengan kita berdoa kepada Sang Hyang Widi, pemilik daripada kecemerlangan, agar kita diberikan pengetahuan dan pikiran yang cemerlang, agar di dalam kita mengikuti pelajaran ini kita bisa menyerap dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama pelajaran tentang Tripararta. Apa Tripararta, anak-anak? Sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang selalu berbuat kebaikan demi kebahagiaan orang lain. Maka di dalam ajaran Hindu sering atau kita sebut dengan Tripararta. Tripararta berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tri, itu berarti tiga ya. Sedangkan para arta adalah kebahagiaan. Jadi Tripararta adalah 3 kebahagiaan atau 3 perilaku yang menyebabkan orang lain bahagia. Senang kan kita kalau melihat teman kita bahagia, kalau melihat saudara-saudara kita hidupnya senang. Oleh karena itu, maka kita tidak pernah bosan untuk berbuat kebaikan. Nah, ketika itu apa saja? Yang pertama adalah punya. Punya itu adalah berbagi kepada orang lain. Misalnya kita bersedekah. Nah, momen-momen seperti COVID pandemi 19 ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan karena satu, pekerjaannya, ada yang di PHK, ada yang ekonominya tergantung dari pekerjaan yang akhirnya terimbas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara maksimal. Maka di sanalah dituntut kepedulian kita untuk selalu berbagi, yang kita kenal dengan punya, sebagai wujud bahwa kekayaan
atau harta yang kita dapat ini hendaknya diberikan sebagian kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua adalah asih. Asih itu kasih sayang atau belas asih. Kita harus saling memberikan kasih kepada sesama. Bentuknya apa? Yaitu tadi tolong menolong. Jangan sampai kita saling membenci atau saling menyakiti sesama. Jelas ya? Masa sama teman saling meledek, berantem lagi, sehingga teman-teman ada salah satu terluka. Siapa yang rugi? Kita sendiri akan dijauhi oleh teman yang lain dan akhirnya kita terkucilkan. Enak nggak? Nggak enak. Tentu kita terus melakukan perilaku asih, belas asih. Yang ketiga adalah bakti. Wah, apa itu bakti? Bakti itu adalah wujud sujud hormat kepada sesuatu yang kita hormati. Apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud bakti? Pertama ya, bakti kepada orang tua. Kalian sudah tahu kan kalau bakti orang tua, pagi pamit, kalau mau sekolah minimal bantu-bantu membereskan atau merapikan tempat tidur, atau juga menyapu, dan tentu belajar dengan rajin. Itu sudah membawa apa? Membawa suasana orang tua senang. Maka di dalam doa kita sebagai anak itu sudah kita berikrar seperti doa yang Pak Keno sampaikan seperti ini. Doa untuk orang tua. Uma babibi tara mutama taram mana priastan burudra ririsah. Oh yang ini semoga hamba tidak menyakiti ibu dan bapak dan tidak menyusahkan sosok sang sayang pada kami. Itu artinya kita semaksimal mungkin jangan sampai membuat susah orang tua. Salah satunya tadi apa? Belajar tanpa disuruh, bangun tidur tanpa disuruh, mandi sendiri, ada yang kotor kita beresin, menyapu halaman dan sebagainya. Banyak sebagai wujud bakti. Itu bakti kepada orang tua. Lalu bakti kepada guru. Wah, bakti kepada guru. Saya yakin anak-anak ini sudah menghormati, tekun, menghargai. Kalau ada guru yang sedang menjelaskan materi, pasti sudah fokus menyimak dan tidak ribut di sana sini. Itu adalah wujud hormat pada guru, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Itu juga bagian daripada hormat pada guru atau bakti pada guru. Lalu bakti kepada pemerintah. Nah, pemerintah itu ya negara, misalnya ya termasuk Pak RT, Pak RW, polisi, aparat negara, bahkan kepada presiden. Aturan-aturan daripada pemerintah itu harus kita taati. Tahu nggak apa yang kita taati? Misalnya membayar SPP tepat waktu, ya, tertib di jalan, jangan zigzag, ya. Kita jalan bikin orang lain repot. Kita kalau lampu merah kita juga taat. Kalau waktu lampu merah kita berhenti. Kalau lagi bawa mobil atau motor,
kita jalan kaki di jalur kiri. Itu juga bagian daripada apa? Bakti pada pemerintah. Lalu kemudian bakti kepada Sang Yang Widi atau Tuhan sebagai sumber dari segala sumber yang ada ini. Kita ada di sini karena Tuhan, kita karena makan karena Tuhan, kita bisa berdiri, kita bisa mempunyai semua anggota tubuh ini tidak lain adalah Tuhan. Oleh karena itu sebagai wujud bagi pada Tuhan, kita minimal ya sembahyang secara teratur, yaitu 3 kali sehari yang kita sebut melakukan Trisandiya, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan itu pun kalau memang perlu malam hari kita juga bisa sembahyang. Karena semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin mendekat kepada kita. Dan semakin kita dekat, kita ini selalu di bawah perlindungan Tuhan. Kira-kira itu materi tentang Tripararta, bagiannya dan artinya. Oleh karena itu, anak-anak setelah menyimak apa yang Pak Kim paparkan ini, nanti tugas kalian adalah menggambar, ya. Menggambar. Kalian gambar contoh-contoh perilaku atau bahkan kalian sendiri dalam kesehariannya, misalnya menggambar sedang memberi makan ayam, atau menggambar anak yang sedang memberi sedekah dan anak yang sedang sembahyang, atau bahkan bisa juga kalian menggambar sebagai wujud hormat bagi pemerintah, kalian menggambar sedang membayar SPP atau yang lain. Yang penting aplikasi daripada Tripararta itu atau wujud pengamalan daripada Tripararta kalian gambar, lalu dilaporkan, atau bisa juga nanti diambil fotonya dikirim. Demikian paparan tentang Tripararta. Semoga apa yang Pak Ken paparkan ini kalian memahami lalu mengamalkan. Kalau jika kurang jelas, kita lanjutkan nanti tanya jawab bisa melalui WhatsApp. Demikian saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om, selamat belajar, sehat selalu.